Politik dalam negeri Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati jajaran Forkomda Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran. Yang kami hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam rangkaian acara diseminasi hasil indeks kerawanan pemilu IKP Pilkada tahun 2020 bertempat di Hotel Novotel hari ini Kamis 5 Maret 2020. Bapak Ibu hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan dan mendengarkan baris pengawas pemilu. Kami pengawas pemilihanku, menghidup negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa ini.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan pembukaan secara resmi. Kami yang terhormat Bapak Fajar Sudi Aka Arif SHMA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak Manta, Pak Wani, Pak Gus. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Pemilihan Daerah Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan partai politik Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan organisasi masyarakat OKP, saya hormati rekan-rekan perguruan tinggi dari BEM, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan instansi di Jawa Tengah mewakili, yang saya hormati rakyat Bawaslu Jawa Tengah serta seluruh jajarannya, sahabat-sahabat kami Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah hadir, yang saya hormati juga rekan-rekan media yang sudah hadir, dan segenap seluruh tamu undangan yang saya hormati dan mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk berjumpa dari kegiatan diseminasi indeks kerawanan pemilu pada pilkada serentak 2020 di Jawa Tengah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sedianya acara ini juga dihadiri Pak Wakil Gubernur, sampai dengan tadi malam beliau masih menyampaikan kesanggupan hadir, tetapi ternyata pada pagi hari tadi menuju mengantarkan ada tugas mendadak dari Pak Gubernur ke Jakarta dan mendaki, memahami bahwa masing-masing pihak memang memiliki kesibukan. Oleh karena itu, terdapat ini dan penghargaan, ucapan terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menyempatkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kegiatan diseminasi indeks kerawanan pemilu merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Bawaslu, jajaran Bawaslu, khususnya dalam setiap perhelatan pemilu dan pilkada, dalam rangka menyampaikan pencegahan atau deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat pemilu dan pilkada. Diseminasi indeks kerawanan pemilu pada pilkada serentak 2020 sejalan dengan semangat TOLRI yang telah lebih dahulu melaunching IKP secara nasional pada tanggal 5 Februari 2020. IKP ini merupakan salah satu ikhtiar dari Bawaslu untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang demokratis, berkualitas, berintegritas, jujur dan adil, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ibu dan Bapak yang undangan yang kami hormati, seperti IKP sebelumnya, IKP Pilkada tahun 2020 merupakan sebuah ikhtiar untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi kita tidak perlu terkejut, tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir IKP berapapun skornya, berapapun indeksnya, karena kepentingannya adalah untuk melakukan proses identifikasi, deteksi, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Ibu dan Bapak sekalian juga tidak perlu kemudian mendikotomikan atau menyandingkan dengan institusi atau instansi yang lain, karena masing-masing memiliki variabel, memiliki dimensi-dimensi yang bisa jadi tidak sama persis di antara setiap lembaga. Karena kami juga memahami selain Bawaslu, pihak TNI, Polri, kemudian dalam negeri, Menko Polhukam itu juga mengeluarkan indeks terkait dengan prediksi pilkada, tentu dengan dimensi, dengan variabel-variabel sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing lembaga. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada 21 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada. Nanti masing-masing satu persatu akan kami uraikan bagaimana karakteristiknya daerah
umum kita semua sudah menyaksikan pengalaman dalam pemilu dan pilkada yang lalu. Meskipun sama, kami juga mengeluarkan catatan indeks kerawanan, tapi ternyata kita bersama-sama mampu untuk kemudian mengantisipasi, mengatasi dan memastikan bahwa kekhawatiran kita tersebut tidak terjadi. Dan harapan kami bahwa pada pilkada 2020 dengan adanya diseminasi IKP ini, kita juga bisa memastikan bahwa kekhawatiran tersebut benar-benar tidak terjadi. Dan kita mampu sampai mewujudkan pilkada 2020 yang demokratis dan bermartabat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perencanaan dan penelitian IKP dilakukan panjang sudah sejak September 2019 yang lalu, melibatkan rekan-rekan KPU Kabupaten Kota Tangerang selain Bawaslu Kabupaten Kota, melibatkan rekan-rekan media, kepolisian, dan pihak terkait lainnya yang kemudian diolah oleh tim ahli. Jadi IKP ini merupakan produk ilmiah hasil riset Bawaslu RI berdasarkan masukan data primer daripada pemangku kepentingan dan catatan-catatan pilkada maupun pemilu sebelumnya, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah indeks. Ibu dan Bapak yang saya hormati, penting untuk kita ketahui bahwa ada 4 dimensi secara umum yang diukur dalam IKP tahun 2020 terkait dengan konteks sosial politik, kemudian pemilu yang bebas dan adil, dimensi penyelenggaraan, dan kemudian dimensi partisipasi publik. Dari 4 dimensi nanti secara detail akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ibu dan Bapak teman-teman yang kami hormati, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang, ada perintah khusus untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa. Ini upaya oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota sampai nanti jajaran pengawas ke depan di level pengawas tingkat TPS mengidentifikasi dan kemudian mencegah terjadinya pelanggaran maupun sengketa. Oleh karena itu, tepat kiranya jika IKP ini menjadi sangat penting dalam mendukung tugas-tugas penyelenggara. Sebagai fungsinya menjadi teks ini, kami berharap bahwa IKP dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak pemangku kepentingan, penyelenggara pilkada dan pengawasan pilkada dalam menangkap setiap fenomena dan gejala dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Saya kira demikian Ibu dan Bapak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun atas kehadirannya, dan kami minta agar terkait dengan diseminasi indeks kerawanan ini kita sikapi secara proporsional, kita niati sebagai sebuah cara untuk memastikan bahwa pilkada 2020 bisa kita selenggarakan dengan baik, tertib, berkualitas, bermartabat dan demokratis. Jadi kita tidak boleh melupakan semua yang kita kerjakan pada hari ini. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghargai suara dari rakyat sebagai pemilih, memastikan bahwa hasil pemilu, hasil pilkada nanti benar-benar sesuai dengan pilihan yang diberikan rakyat di TPS masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi indeks kerawanan pemilu pilkada 2020 di Jawa Tengah saya nyatakan resmi dibuka. Bapak-bapak yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Ucol SMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Perlu kami sampaikan tadi sudah diberikan Pak Ketua Bawaslu. Sebetulnya yang hadir di sini adalah Bapak Wakil Gubernur. Namun tadi sudah disampaikan juga secara mendadak beliau ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk menghadiri satu acara yang sama-sama pentingnya,
sehingga dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Wakil Gubernur tidak bisa hadir dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau menugaskan Kesbangpol untuk mewakili sekaligus membacakan sambutan beliau berupa pokok-pokok pikiran. Namun perlu kami sampaikan, saya berdiri di sini lain dengan Bapak Ibu yang lain. Saya menggunakan pakaian Jawa tiap hari Kamis sesuai dengan Perda Pergub bahwa tiap hari Kamis kami diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat. Minggu pertama, kedua, ketiga pakai baju adat daerah. Minggu keempat kami harus menggunakan pakaian adat nasional. Yang belum kami pakai adalah koteka, masih belum ada dari Pemprov yang menggunakan koteka pada minggu keempat. Itu izinkanlah kami membacakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang hari Kamis di samping kami memakai baju adat Jawa Tengah atau nasional, yang Kamis kami juga membacakan kalau ada acara dengan bahasa Jawa. Untuk itu izinkan kami membacakan secara utuh sambutan beliau. Kalau dalam sambutan ini bahasa saya kurang pas, sebelumnya kami mohon maaf. Atur pengantikan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang adicara diseminasi hasil indeks kerawanan pemilu utawi IKP Pilkada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lan karaharjan dumateng kita sekalian. Ingkang kula hormati unsur Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu lan KPU Jawa Tengah, tamu undangan ingkang minulya. Puji syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah ing dinten punika kita sedaya taksih dipun paringi nikmat sehat lan kesempatan sehingga saged mekempal lan manunggal minangka diseminasi hasil indeks kerawanan pemilu Pilkada Warsa kali doso. Tahun 2020. Bapak, Ibu lan tokoh raos sedaya, perlu kula aturaken bilih nyektosipun saben dinten Kamis jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipun prayogakaken ngginakaken basa Jawi saklebetipun wawan pangandikan ing papan makarya. Nanging amargi ingkang rawuh boten sedaya saking Jawi lan punapa ingkang kula aturaken kedah saged dipun mangertosi kanthi sae, pramila salajengipun kula badhe matur ginangan basa Indonesia. Ini paling gampang. Izinkan kami melanjutkan ini satu sambutan pokok-pokok pikiran Pak Gubernur. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Selain menjadi media diskusi, sharing dan membedah berbagai tantangan dan permasalahan terkait dengan Pilkada Jawa Tengah tahun 2020, forum ini juga menjadi salah satu nawaitu
dalam rangka mensukseskan hajatan demokrasi di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pilkada serentak untuk kali keempat akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020. Saya berharap gelaran pilkada kali ini lebih baik pelaksanaannya daripada pelaksanaan tahun 2015, 17 dan 2018. Sehingga saya meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, dan seluruh elemen masyarakat yang ada bekerja sama untuk mensukseskan. Tak kurang dari 270 daerah di Indonesia, terdiri atas 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota akan menggelar pesta demokrasi ini. Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada dengan jumlah daerah terbanyak. Sebelumnya pilkada serentak 2018 hanya diikuti oleh 171 daerah, sementara pilkada serentak 2017 mencakup 101 daerah, dan pilkada serentak 2015 diikuti 269 daerah. Untuk Jawa Tengah, pilkada 2020 akan digelar di 21 kabupaten kota, meliputi kota Semarang, kota Pekalongan, kota Surakarta, kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, Pemalang, Grobogan, Demak, Sragen, dan Kabupaten Pekalongan. Saya senang dari pengalaman pilkada dan pilpres kemarin, Jawa Tengah selalu aman dan kondusif. Tidak ada hal yang menonjol seperti kerusuhan ataupun demonstrasi besar-besaran. Semua pihak menjalankan perannya dengan sangat baik. KPU, Bawaslu, partai politik, TNI, Polri, beserta seluruh masyarakat bahu-membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan pilkada damai dan berkualitas. Kita harus menyadari bahwa sukses pilkada damai tentu merupakan indikator yang jelas bagi sukses pelaksanaan kehidupan demokrasi di negeri ini. Kualitas inilah yang akan menempatkan proses konsolidasi demokrasi Indonesia pada tingkat yang lebih tinggi. Suatu kondisi yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan di daerah, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai sukses pilkada memang bukan hal yang mudah. Harus lebih proaktif dalam banyak hal, khususnya berkaitan dengan setiap agenda pilkada yang dijalankan, khususnya saat kampanye dan setelah pencoblosan yang sangat rawan gesekan massa. Memaksimalkan semua potensi yang ada secara optimal, cermat, dan efisien harus kita lakukan, mulai dari sosialisasi dan persiapan pilkada yang baik, peningkatan akurasi data pemilih sampai pada pemantauan dan pengawasannya akan terus kita lakukan. Kami akan terus mendorong para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan berupaya meningkatkan kapasitas pengawasan agar tidak terjadi praktek-praktek yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Maka saya sangat senang Bawaslu telah memetakan kerawanan-kerawanan yang dapat berpotensi mengganggu kondusivitas daerah dan kelancaran gelaran pilkada.
Saya berharap indeks kerawanan pemilu yang telah dipetakan benar-benar diperhatikan dan diwaspadai. Mari kita antisipasi kerawanan ini jangan sampai menjadi hal-hal yang berdampak buruk yang merusak keguyuban kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya juga ingin menekankan bahwa penggunaan isu suku, agama, ras, dan sara dalam materi kampanye, black campaign, hate speech, hoax harus menjadi musuh kita bersama. Mengkampanyekan visi, misi, program dan capaian keberhasilan harus kita kedepankan bersama. Sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas. KPU bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga yang ada untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggaraan pilkada yang bermartabat, yang ditandai dengan kecerdasan partai politik dalam berkampanye, pemilih semakin rasional, serta penyelenggaraan berjalan tertib, aman dan lancar. Untuk itu, saya mengajak semua komponen, baik penyelenggara pilkada, peserta pilkada, maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif pada saat menjelang, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pilkada, termasuk pada saat pelaksanaan kampanye. Semua pihak bertanggung jawab untuk mewujudkan kampanye yang damai dan beradab. Sekeras apapun pertarungan politik untuk merebut kekuasaan, kepentingan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara harus tetap di atas segala-galanya. Persatuan dan kesatuan adalah kepentingan bersama yang harus dijaga. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal tadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Semoga pilkada di 21 kabupaten kota Jawa Tengah dapat berjalan dengan demokratis, jujur, aman, dan damai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Yasin. Bapak Ibu yang kami hormati, tuntas sudah apa yang menjadi tugas saya membacakan secara lengkap pokok-pokok pikiran Bapak Wakil Gubernur. Semoga dalam diskusi nanti menjadi pedoman kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pemaparan indeks kerawanan pemilu Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Pengawasan. Kepada yang kami hormati, Ibu Anisori Hatun SAG MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta sahabat-sahabat saya, Mas Ranta, Mas Igus, dan yang saya hormati jajaran Forkopimda, KPU Provinsi Jawa Tengah, kemudian rekan-rekan dari partai politik, hadirin yang mewakili organisasi keagamaan, Ormas, KP, serta hadirin sekalian, tamu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Bahagia sekali karena pada kesempatan kali ini
sebagaimana yang dihantarkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan indeks kerawanan pemilu Pilkada 2020. Beberapa waktu yang lalu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah baru saja mengikuti launching secara nasional indeks kerawanan pemilu Pilkada 2020 di Jakarta, dan hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan hasil indeks kerawanan pemilu dalam konteks Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mungkin yang pertama yang ingin kami hantarkan adalah bahwa dari sisi dasar hukum, apa yang dilakukan oleh Bawaslu melalui penyusunan indeks kerawanan pemilu ini sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa waktu yang lalu, Pilkada 2018, IKP kita sudah ada, dan skor untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah itu kalau tidak berlebihan sedang saja skornya. Nanti kita akan lihat pada Pilkada 2020 ini seperti apa hasilnya. Ini kira-kira landasan hukum yang dipakai oleh Bawaslu dalam menerbitkan IKP. Ada beberapa ketentuan di dalam pasal Undang-Undang 10 maupun Undang-Undang 7 yang secara spesifik memberikan mandat kepada Bawaslu serta jajarannya untuk melakukan kerja-kerja pencegahan. Memang ada beberapa sayap di Bawaslu yang kemudian digunakan untuk mengawal dan mengawasi seluruh proses tahapan penyelenggaraan pilkada. Ada pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Indeks kerawanan pemilu itu kira-kira bagian dari salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bagian dari ikhtiar Bawaslu ini mungkin dalam kaidah fikih disebut dengan darul mafasid. Kadang-kadang upaya pencegahan yang kita lakukan itu harus didahulukan. Pencegahan ini harus dioptimalkan di depan oleh Bawaslu, baru kemudian sayap yang lain difungsikan. Ini terkait dengan landasan hukum IKP. Kemudian yang kedua terkait dengan definisi IKP itu sendiri. Yang pertama, IKP ini kemudian didefinisikan dalam pengertian bahwa segala upaya yang kemudian berpotensi menghambat, mengganggu jalannya penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Jadi karakter yang tadi agak beda dihantarkan oleh Pak Ketua Bawaslu soal IKP ini yang mungkin berbeda dengan indeks-indeks yang lain. Apakah indeks keamanan pemilu, apakah indeks demokrasi Indonesia dan sebagainya itu mungkin salah satunya terletak di dalam definisi IKP ini. Dalam pengertian yang lebih spesifik, cara pandang IKP yang diambil oleh Bawaslu ini, yang diambil oleh Bawaslu adalah semua hal yang berpotensi mengganggu. Jadi pendekatan keamanan pelanggaran hukum misalnya itu nanti akan bukan menjadi satu-satunya komponen, bukan menjadi satu-satunya dimensi yang dipertimbangkan oleh Bawaslu, tapi lebih kepada seluruh hal yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu demokratis. Misalnya kalau kami diperkenankan memberikan contoh, salah satu sub indikator yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu adalah misalnya terkait dengan rendahnya derajat tingkat partisipasi kita. Ya. Bicara soal derajat partisipasi itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum, ya, benar kata, karena memang hak untuk memilih ini di negara kita diatur itu hak, bukan kewajiban. Jadi kalau ada daerah, kabupaten, kota yang memiliki derajat tingkat partisipasi yang mungkin belum memuaskan seperti yang diharapkan oleh Pak Ibu dalam sambutannya, itu bukan sesuatu yang melanggar hukum, tapi dari sisi perspektif dan cara pandang Bawaslu itu rawan dari sisi derajat legitimasi, tingkat kepercayaan publik masyarakat belum ketika itu menyangkut soal potret tingkat kesadaran warga masyarakat. Contoh yang berikutnya mungkin nanti ada salah satu indikator variabel yang menyatakan bahwa ternyata dari sekian banyak pelaksanaan pemungutan suara di pilkada itu tidak banyak kawan-kawan dari partai politik yang kemudian memaksimalkan peran dan ruang saksi di TPS. Tidak menghadirkan saksi di TPS itu juga tidak melanggar hukum karena itu hanya kawan-kawan partai politik. Tetapi dari cara pandang dan perspektif IKP itu tetaplah satu indikasi rawan dan mengkhawatirkan, tidak sejalan atau kurang sejalan dengan sikap-sikap dan semangat kalau kita ingin mendorong partisipasi partai politik untuk aktif mengawal hasil pemilu. Kembali ke definisi dulu Mas, agak
agak luas soal penjelasan dan posisi IKP. Adapun selain soal definisi, mungkin secara posisi dan tujuan IKP ini kira-kira adalah sebagai semacam deteksi dini ya, early warning system yang kira-kira di situ sudah kita identifikasi, kita telusuri dan kita petakan masalahnya, sehingga apa yang kemudian harus dilakukan oleh semua pihak, apa langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan agar supaya semua potensi kerawanan itu bisa dicegah sejak dini. Ini soal posisi dari IKP. Nah, selanjutnya, kalau tadi disebutkan, dihantarkan bahwa sebenarnya IKP ini sudah disusun oleh Bawaslu sejak pertengahan tahun lalu, tepatnya sejak pemilu 2019 usai, September tahun lalu ini sudah disusun gitu ya, dan tahapannya panjang. Tetapi setidak-tidaknya di dalam postur IKP itu sendiri kita sudah merangkum berbagai macam dimensi, subdimensi, dan indikator-indikator serta variabel. Tidak kurang dari 4 dimensi, 15 subdimensi, dan 45 indikator yang menjadi variabel, yang itu nanti kita potret dari sekian kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Konteks yang kemudian menjadi potret khusus di IKP ini kemudian menjadi semacam alat instrumen biru yang kemudian menjadi isian, dan itu konteksnya adalah penyelenggaraan Pilkada 2018. Kalau di Jawa Tengah berarti Pilgub 2018, kemudian Pilkada 2015 untuk 21 kabupaten kota, dan yang ketiga konteks yang dipotret adalah penyelenggaraan pemilu serentak pemilu 2019 yang baru saja selesai. Jadi penting karena nanti posisi IKP selain merumuskan bagaimana potensi-potensi kerawanan, juga nanti biasanya digunakan untuk meneropong masa depan bagaimana kesuksesan penyelenggaraan pilkada kita September mendatang. 4 dimensi yang tadi disebutkan yang digunakan pendekatan dalam IKP ini. Satu adalah dimensi konteks sosial politik, kemudian pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi publik. 4 dimensi besar yang dijadikan pendekatan IKP. Di dalamnya sudah dibagi sub-subnya. Misalnya kita contohkan, kalau konteks bicara soal konteks sosial politik, berarti subdimensinya di sana mencakup keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. Sedangkan untuk pemilu yang bebas dan adil, dimensi pemilu bebas dan adil ini subdimensinya ada hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan, pungut hitung rekap, dan seterusnya. Jadi kurang lebih kira-kira adalah tahapan yang diselenggarakan selama pilkada. Sedangkan untuk dimensi kontestasi, subdimensinya adalah terdiri dari hak politik dan proses pencalonan serta kampanye oleh pasangan calon. Yang terakhir, dimensi partisipasi pemilih, ini hanya 3 subdimensi saja, tapi nanti mungkin variabelnya juga banyak, yakni partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik secara umum. Berikutnya, dari 4 dimensi yang sudah disampaikan tadi, ada lagi dipersempit dengan berbagai variabel dan indikator. Total jumlahnya ada 45. Mungkin kita tunjukkan saja sekilas. Ini indikator terkait dengan dimensi konteks sosial dan politik. Ada 1 sampai 15. Kemudian indikator penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil. Ada 15 indikator juga. Kemudian konteks dimensi kontestasi ada 10, dan yang terakhir dimensi partisipasi politik ada 5 indikator. Total ada 45 indikator yang bisa dipotret dari 4 dimensi. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya ini adalah kira-kira postur bagaimana perjalanan dan riwayat indeks kerawanan pemilu pilkada 2020 disusun ketika dimulai sejak September tahun lalu. Jadi dari sekian dimensi, subdimensi, dan indikator itu kemudian dibuatlah sebuah instrumen
yang kemudian ini diisikan oleh berbagai informan penting, informan kunci, di mana institusi dan instansi yang bersama-sama turut memberikan isian instrumen IKP ini terdiri dari Bawaslu sendiri, jajaran Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi kebetulan tidak ada penyelenggaraan pilgub ya di tingkat provinsi. Jadi instrumentasi ini langsung dilakukan oleh rekan-rekan jajaran kami di tingkat Kabupaten Kota. Selain itu juga dengan KPU Kabupaten Kota, kemudian jajaran kepolisian dan media massa. Ini sudah selesai, sudah dilakukan. Kemudian dilakukan collecting data. Posisi kami di tingkat Bawaslu Provinsinya adalah sebagai supervisi, asistensi, dan juga melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang sudah dilakukan input oleh rekan-rekan kabupaten kota ini hasilnya akurat. Kemudian selanjutnya data ini diolah oleh Bawaslu RI. Nah, hasil dari tahapan ini adalah Bawaslu RI kemudian menyusun kategori-kategori, dimensi, subdimensi, indikator dan variabel itu menjadi seperti yang disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada 3 kategori yang kemudian kelompokkan oleh Bawaslu RI di dalam IKP, kategori ringan, sedang, tinggi. Adapun ring angkanya yang dijumlahkan dari skor ini 5 dan 6 ini kategorinya adalah rawan tinggi, kemudian 3 dan 4 itu adalah kategori sedang, gitu ya. Sedangkan 1 sampai 2 itu kategorinya rendah. Kalau pengalaman Provinsi Jawa Tengah di Pilkada 2018 lalu, rata-rata IKP kita skornya rawan sedang. Selanjutnya dari data olahan IKP yang dilakukan oleh Bawaslu RI, hasilnya adalah sebagaimana yang kita saksikan di dalam 21 kabupaten kota yang berpilkada di 2020 ini. Kabupaten Kendal menempati urutan pertama, peringkat pertama sebagai pilkada yang paling tinggi tingkat kerawanannya di Provinsi Jawa Tengah. Di tingkat nasional sendiri juga sudah menyusul 15 besar peringkat seluruh Indonesia ya. Kendal itu menduduki peringkat ke-14 kali rawan. Nampaknya ini memang hal yang baru. Kalau sebelumnya pilkada-pilkada kita belum pernah ada kabupaten kota di Jawa Tengah yang menduduki peringkat rawan tertinggi di Indonesia. Tapi nampaknya Kendal ini memecahkan rekor. Disusul yang kedua ini adalah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo peringkat rawan tertinggi kedua di Jawa Tengah, terakhir secara nasional Purworejo ini menempati peringkat 43. Dan selanjutnya berturut-turut yang terakhir adalah Kota Magelang. Kota Magelang ini skornya 43,58 dan ini ranking ke-21 alias paling rendah tingkat kerawanannya di 21 kabupaten kota. Ya, ini kalau kita saksikan kertas sebarannya kira-kira begini hasilnya. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, terkait dengan skor IKP, kalau tadi Kendal menduduki peringkat pertama, kalau kita sudah lebih fokus lagi secara posisinya seperti ini. Di IKP kita itu rata-rata sejauh kita itu 51,02 secara skor. Ini rata-rata dari 4 dimensi yang tadi kami hentakkan. Di masing-masing dimensi sebenarnya hasilnya berbeda-beda. Nanti kita akan melihat spesifikasinya. Tetapi secara umum, rata IKP Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk 21 kabupaten kota yang pilkada adalah 51,02. Dan ini kategorinya sedang secara umum. Adapun untuk ke-4 dimensi, masing-masing kontestasi, kemudian konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil dan PP, partisipasi publik. Ini
posisinya sudah diwarnai dan ini ada artinya masing-masing. Kalau derajat yang paling rendah berarti yang paling rendah rawannya adalah dari dimensi kontestasi, hanya 43,67 dan ini kategorinya rawan sedang. Berikutnya yang paling tinggi adalah dimensi partisipasi publik karena skor kita mencapai 63,56. Ini penjabaran umum maupun nilai skor per dimensi untuk seluruh kabupaten kota diambil rata-rata. Berikutnya untuk skor IKP Pilkada di Provinsi Jawa Tengah dari 21 kabupaten kota semua dimensi dengan rata IKP 51,02 kategori sedang, itu ada 2 kabupaten kota yaitu Kendal dan Purworejo tadi yang memiliki kategori rawan tinggi, sedangkan 19 kabupaten kota yang lain diawali dari Surakarta dan diakhiri dengan Kota Magelang semuanya kategori rawan sedang. Selanjutnya skor per dimensi posisinya seperti ini. Untuk dimensi konteks sosial politik, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, ya, Sukoharjo ternyata menduduki peringkat tertinggi paling rawan dari sisi konteks sosial politik. Ya, kalau saya sempat mencermati instrumentasi IKP yang sempat diinput, ini nampaknya sudah seragam Mas, memang dari isian Bawaslu, KPU, kemudian pihak kepolisian dan media massa itu kurang lebih sejalan. Jadi rata-rata isu yang mendominasi di Sukoharjo itu soal politisasi birokrasi, netralitas ASN dan seterusnya, dan itu sudah di-scoring. Hasilnya Sukoharjo dari sisi dimensi konteks sosial politik menduduki peringkat pertama. Kendal nomor 2, jadi menyumbang peringkat satunya Kendal itu karena salah satunya Kendal menduduki peringkat kedua di dimensi. Oke, selanjutnya adalah dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Kendal menduduki peringkat pertama. Skornya 60,36, disusul kemudian Demak. Kedua-duanya zona merah dalam konteks dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Ya. 2 tinggi, sedang 18 kabupaten kota dan Kebumen kemudian menjadi kabupaten kota dengan tingkat kerawanan yang paling rendah dari dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Aman. Dimensi selanjutnya, dimensi kontestasi. Kendal ini menduduki peringkat pertama dari dimensi ini. Kendal cukup tinggi karena mencapai 71,68. Disusul Kota Pekalongan, Purworejo, Pemalang, Kebumen, Surakarta dan Kabupaten Pemalang yang memiliki tingkat kerawanan sedang dan selebihnya adalah kabupaten kota dengan kategori tingkat kerawanan rendah. Selanjutnya, dimensi terakhir adalah dimensi partisipasi politik. Peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Purworejo, skornya juga cukup tinggi yang mencapai 84,75. Ya, 75. Ini skor tertinggi dari semua dimensi yang bisa kita potret dari IKP. Sepertinya ini adalah yang berkontribusi paling besar untuk mendudukkan Kabupaten Purworejo sebagai peringkat kedua kabupaten paling tinggi tingkat kerawanan. Dan kalau kita sempat cek tadi ya terkait dengan dimensi partisipasi politik, subdimensinya kan tidak banyak sebenarnya, ada 3 hal, yakni rendahnya derajat tingkat partisipasi, ya, kemudian demikian juga kurang maksimalnya tingkat partisipasi peserta pemilu, partai politik dan wakil masyarakat, serta ada lagi adalah di bagian indikatornya adalah tingginya surat suara tidak sah. Ini yang tadi sempat di awal ketika membahas soal definisi terkait dengan IKP kami contohkan. Jadi apa yang terjadi di Purworejo selama penyelenggaraan
pilkada sebelumnya itu memang jelas standar tingkat partisipasinya di bawah standar nasional. Mungkin ada kabupaten kota yang lain yang derajat partisipasinya lebih rendah dari Purworejo, tapi yang berpilkada hari ini di 21 kabupaten kota kebetulan Purworejo. Kalau tidak keliru ingat itu sekitar 58%. Purworejo ada? Ya, 58% ya Mas. Ikut 2018 maupun pilkada 2015 di Papua Utara itu. Dan sepertinya juga data surat-suara tidak sangat cukup tinggi, pernah mencapai 21%, betul ya datanya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin memang menyumbang kontribusi besarnya peringkat Purworejo sehingga posisinya ada di tingkat rawan tertinggi kedua setelah Kabupaten Boyolali. Terkait dimensi partisipasi menempati tingkat terakhir paling rendah dari sisi kerawanan. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, dari sekian banyak indikator, subdimensi dan dimensi yang telah dipetakan Bawaslu, kemudian dirumuskanlah 4 isu strategis. Ya, isu strategis ini sebenarnya bukan hal yang baru, selalu mendera kita dari pemilu ke pemilu. Ya, tapi nampaknya dengan hadirnya IKP ini kita butuh lebih keras, bahu-membahu, kerjasama, berupaya agar bagaimana indikator-indikator dari dimensi maupun variabelnya itu tidak akan terulang kembali dan terjadi di pemilu kita 2020, di pilkada serentak 2020. Yang pertama adalah isu terkait dengan keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi pilkada. Jawa Tengah ini juga bagian dari membutuhkan perhatian khusus, sebagaimana yang pernah dirilis oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kalau dari sisi peta kepesertaan, 21 kabupaten kota ini sangat potensial petahana untuk maju semuanya. 100% itu petahana masih punya ruang untuk memajukan kembali sebagai pasangan calon. Entah itu petahana yang bukan sebagai bupati, wali kota, maupun wakil bupati, wakil wali kota. Ini secara potensi, sehingga isu pertama itu masih sangat mungkin terjadi di Jawa Tengah. Yang kedua, ini juga bukan isu yang baru. Politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses berjalannya itu berarti termasuk politik uang, apapun masa tahapan pilkada. Kemudian isu yang ketiga adalah penggunaan media sosial dalam penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Terakhir adalah terkait dengan penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat. Jadi dari sekian banyak tahapan, kurang lebih 12 tahapan penyelenggaraan pilkada, pengelolaan daftar pemilih tetap ini nampaknya memang menjadi semacam isu atau problem laten gitu yang berkesinambungan dari pilkada demi pilkada, dari pemilu demi pemilu. Ini kira-kira 4 isu strategis yang kemudian berhasil dirumuskan oleh Bawaslu hasil IKP, sehingga ada beberapa rekomendasi ke depan yang kemudian bisa dipertimbangkan oleh semua hadirin yang hari ini terundang dan hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, dari sisi jajaran penyelenggara pemilu harus dilakukan upaya peningkatan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan baik perseorangan maupun partai politik, akurasi data pemilih, akuntabilitas dan integritas hasil penghitungan suara dan peningkatan partisipasi masyarakat. Ini kira-kira PR untuk penyelenggara pemilu. Yang kedua, dari sisi partai politik, rekan-rekan partai politik yang masih harus dilakukan adalah meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan serta melakukan pendidikan politik yang intens sepanjang tahapan pilkada. Yang ketiga, untuk Ormas dan OKP memperluas jejaring pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis. Sementara untuk Polri, TNI, BIN, Binda adalah menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. Bawaslu siap diajak bekerjasama dalam hal ini untuk mendukung upaya-upaya yang direkomendasikan. Yang terakhir, pemerintah daerah memastikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan
mengintensifkan forum-forum komunikasi, Forkopimda, FKUB dan lain-lain untuk konsolidasi dalam upaya pencegahan potensi keramanan. Ibu dan Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Tengah terutama terkait dengan aksi-aksi dan tindak lanjut rekomendasi tentu tidak semudah yang dirumuskan. Ya. Tetapi kita tidak kemudian lantas harus patah semangat dan menyerah gitu saja. Banyak yang masih bisa kita lakukan, seperti peribahasa yang saya yakini bahwa kalau semua upaya yang kita lakukan itu ternyata tidak cukup berhasil dalam upayanya, ya, maka kalau kita tidak mampu menjangkau semuanya, ya jangan kita tinggalkan semuanya. Kullu ma fi yudrika wa kullu yudrika. Apa yang tidak mampu kita tinggalkan, apa yang tidak mampu kita raih, jangan kita tinggalkan semuanya. Itu yang kira-kira bisa Bawaslu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin, demikianlah pemaparan indeks rawan pemilu IKP Pilkada 2020 Provinsi Jawa Tengah yang menjadi inti dari acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dengan hormat kami mohon untuk mendapatkan diri yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Wakil Gubernur atau yang mewakili Forkopimda beserta Kepala Sekretariat. Kami undang sekali lagi kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, anggota Wakil Gubernur akan mewakili Forkopimda, KPU dan juga Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Apa yang Bawaslu ini?